Hai, selamat sore. Saya Evi Sayono. Hari ini tanggal 2 Desember 2021, saya akan kembali sedikit share, sedikit berbagi tentang salah satu strategi belajar membaca. Nah, ini nama permainannya adalah lompat suku kata. Jadi ini bisa digunakan di kelas 1, 2, dan 3 ya, teman-teman. Jadi ini adalah salah satu strategi belajar membaca suku kata dengan permainan. Ini untuk anak-anak yang bodily kinesthetic atau yang suka banget bergerak. Kegiatan ini bisa digunakan untuk sesi kegiatan bersama semua anak satu kelas. Peralatan dibutuhkan hanya kertas A4 dan spidol yang besar. Kegiatan ini ditulis oleh saya, Visayono, dan ide oleh salah satu rekan kerja saya, Andika Dewantara. Nah, anak-anak itu akan bekerja berpasangan. Jadi kalau misalnya 10 orang di kelas, berarti akan ada 5 pasang yang terdiri dari 2. Ini misalnya ada 2 anak namanya Rudolfo dan Marimar. Mereka akan berpasangan. Lalu guru akan memberikan masing-masing anak selembar kertas A4 atau kertas apa saja yang agak besar ukurannya. Kemudian masing-masing pasangan akan dibeli spidol besar yang nantinya gampang dilihat oleh anak lain. Lalu kalau misalnya anak mau bekerja dengan anak laki-laki juga ya nggak apa-apa. Misalnya ini Vincenzo dan Casano. Lalu pasangan ketiga anak perempuan semua, ini juga nggak apa-apa. Ini pasangan ketiga namanya Barbara dan Maria Mercedes misalnya. Nah setelah itu guru kemudian akan memberikan spidol dan kertas ya seperti ini kepada pasangan-pasangan ini. Setelah itu guru terlebih dahulu sudah menyiapkan kata-kata sederhana yang terdiri dari 2 suku kata. Jadi yang sederhana dulu biar anak mudah gampang bacanya. Nah misalnya guru memberikan satu kata namanya kata buku. Nah pasangan pertama yaitu Rudolfo akan menulis suku kata bu. Lalu partnernya si Rudolfo namanya Marimar akan menuliskan suku kata ku. Nah, setelah semuanya udah siap, semua anak, semua pasangan sudah menuliskan kata yang menjadi tugasnya. Nah, kemudian kita mulai mainnya. Jadi kalau misalnya ada 10 anak, maka guru punya 5 kata. Kata pertama untuk pasangan pertama, kata kedua untuk pasangan kedua, kata ketiga untuk pasangan ketiga, dan seterusnya. Nah ini misalnya gini, anak diusahakan untuk 2 atau 3 kali melompat ya, karena di sini saya tidak jago bikin animasi, makanya hanya 1 kali lompatannya. Nah ketika satu siswa melompat, maka dia akan membaca dengan nyaring dan suara keras suku kata yang dipegangnya. Pegang ditaruh di dada sehingga anak lain yang nonton bisa terlihat dengan jelas. Nah misalnya Rudolfo akan melompat, bu. Lalu sambil melompat Rudolfo akan membaca dengan nyaring suara yang keras, bu. Setelah itu Marimar akan mengikuti melompat sambil mengucapkan dengan keras suku kata yang dia pegang. Ku. Seperti itu ya. Nah, lalu melompat lagi, lompatan kedua, sampai akhirnya di lompatan ketiga, Marimar dan Rudolfo akan bertemu di tengah-tengah. Jadi ya, 3 kali lompat usahakan. Sebelum melompat mungkin guru harus menentukan garis seperti ini dulu ya. Dari mana siswa akan mulai melompat dan di tengah-tengah di mana siswa akan berhenti. Jelaskan aturan ini sebelum anak mulai melompat. Nah setelah itu, setelah Rudolfo lompat terakhir sambil mengucapkan dengan nyaring bu, lalu Marimar mengucapkan dengan nyaring ku. Terus si gurunya ngomong, dibaca apa 2 suku kata ini? Lalu anak-anak yang nonton akan nyaut buku, gitu ya. Rudolfo bu, Marimar ku, bu, ku. Jadi dibaca apa? Buku. Seperti itu. Nah, kemudian guru akan meminta pasangan kedua. Pasangan kedua ini si Barbara dan Maria Mercedes. Barbara menuliskan suku kata ma. Maria Mercedes menuliskan suku kata ta. Lalu mereka akan siap-siap melompat. Barbara ada di sisi kiri, Maria Mercedes ada di sisi kanan. Mereka akan diberitahu bahwa dalam 3 kali lompatan, mereka akan bertemu di tengah-tengah. Misalnya Barbara lompat sambil mengucapkan dengan sangat kencang, ma. Maria Mercedes lompat sambil mengucapkan ta. Seperti itu. Lalu
Terus lompat sampai 3 kali ya, sampai mereka bertemu di tengah-tengah. Ma, ta. Lalu gurunya nanya, dibaca? Muridnya yang lain yang nonton akan mengucapkan dengan nyaring, mata, dan seterusnya. Nah, setelah semua siswa atau semua pasangan mendapatkan kesempatan untuk melompat dan mengucapkan kata dengan nyaring, maka guru akan meminta semua anak-anak untuk berkumpul, lalu mereview kembali apa yang sudah mereka pelajari bersama. Misalnya, gurunya akan mengatakan, baik Ananda semua, tadi kita sudah belajar apa? Kata apa saja tadi yang kita pelajari? Iya benar, kita sudah belajar kata buku, mata, kuda, saku, dan seterusnya. Nah, berikutnya guru akan membahas gambar dan juga kata serta huruf-huruf yang membentuk kata tersebut. Akan baik jika guru sudah menyiapkan gambar yang besar. Lebih bagus lagi kalau gurunya jago gambar, lalu akan menggambarkan di papan tulis. Misalnya seperti ini. Lalu gurunya tanya, ini ada gambar apa nak? Gambar buku, kata anak-anak gitu ya. Betul sekali nih gambar buku. Nah, gambar buku ini tulisannya terdiri dari huruf B, U, K, U. Nah, yang pertama ini simbol hurufnya B. Bunyinya dibunyikannya B. Huruf kedua ini namanya U. Bunyinya U. Huruf ketiga bunyinya K. Nama hurufnya K. Bunyinya K. Huruf keempat, tadi ini huruf apa? Iya, nama hurufnya U. Bunyinya juga U. Coba kita bunyikan semua hurufnya dari awal ya. Beh, beh, buk, buk, buku, buku, buku. Nah, sekarang ini gambar apa? Iya, betul. Ini adalah gambar mata. Nah, mata tulisannya terdiri dari huruf M, A, T, A. Huruf yang pertama kalau dibunyikan bunyinya Gimana anak-anak bunyinya? Yang ini, yang huruf kedua, bunyinya ah. Kalau digabungkan bunyi pertama sama bunyi kedua, mah, mah. Nah, kita lihat huruf ketiganya. Huruf ketiga ini bunyinya teh. Bunyi apa? Teh. Betul sekali, bunyinya teh. Coba kita gabungkan bunyi pertama, kedua, dan ketiga. Mat, mat, mat. Nah, ini masih ada satu bunyi lagi yang belum dibunyikan. Bunyinya apa ini? Ah. Ah. Bunyi apa nak? Ah. Jadi kalau digabungkan, maka bunyi akan menjadi mata. Mata. Seperti itu. Jadi guru kalau punya 5 kata, maka dia akan mempersiapkan 5 gambar yang besar ukurannya dan bisa dibahas dengan anak-anak. Akan lebih baik lagi kalau gurunya juga belajar gambar dan menggambar sendiri di papan tulis. Demikian teman-teman video singkat saya tentang strategi mengajarkan membaca suku kata. Jadi kosakata yang digunakan bisa disesuaikan, dirubah dengan kosakata yang sedang dibahas di topik atau tema tertentu. Baik, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Evi Sayono. Dah.